Nah, program pertukaran mahasiswa permata pangan dan program permata agroindustri ini nanti akan lebih banyak berhubungan tentunya dengan Bu Cut Erika ya. Beliau juga sebagai person in charge untuk pemberian insentif bagi mahasiswa yang mengikuti program ini. Nah, sedikit gambaran umum mengenai program permata ini. Walaupun di sini saya lihat masih ada juga yang sudah pernah mengikuti program permata pada tahun kemarin ya, pada semester kemarin. Nanti mungkin bisa memberikan sedikit gambaran ya mengenai program pengalaman mereka mengikuti program ini. Sini ada saudara Muhammad Haikal, saya lihat itu mudah-mudahan Muhammad Haikal yang kemarin ikut permata pangan juga. Program permata ini itu dimulai pertama kali pada semester genap tahun lalu ya, 2020-2021. Nah, ini yang menjadi inisiatornya adalah kita di program THP Universitas Syahkuala. Ini kemudian mengajak beberapa kawan-kawan dari universitas lain untuk membuat program permata pangan ini. Nah, kebetulan sekali karena masa pandemik, maka program permata yang kita inisiasikan itu adalah program yang dilakukan secara online. Kalau nanti sudah kondisi normal kembali, nah ini mungkin tidak bisa seperti ini lagi, tapi Anda harus pergi ke universitas mana yang menjadi tempat Anda melakukan pertukaran mahasiswa. Nah, pada awalnya, pada semester lalu itu ada 30 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang bergabung dalam program permata ini, permata pangan. Dan sekarang sudah menjadi 60 nih, 60 PTN dan PTS yang bergabung di sini dari seluruh Indonesia. Pada tahun lalu kita ada mahasiswa yang mengambil di HP kita dari Unhalu, Universitas Halu Oleo. Nah, mungkin pada tahun ini, pada semester depan ini, Anda bisa pergi atau Anda bisa mengambil di sana. Ya, jadi kita saling bertukar dan tentu nanti Anda akan mendapatkan pengalaman lain ya. Nah, pada semester ganjil depan ini, nah itu program studi dengan teknologi industri pertanian ya, itu sudah membuka juga permata agroindustri namanya. Nah, jadi ikut dengan program seperti program permata pangan, tapi ini tentu nanti Anda yang berada di bidang minat industri bidang minat teknologi industri pertanian ikutnya nanti ke permata agroindustri. Sedangkan Anda yang di program bidang minat teknologi pangan ya tetap di permata pangan. Nah, pada semester genap lalu kita mengirimkan 24 mahasiswa THP ini ke IPB, UGM, UNS, UB, Untirta untuk kuliah di sana secara online. Dan kita di THP sini menerima mahasiswa luar ada dari IPB, dari UB, dari UNS, dari ini UPN veteran ya, Universitas Pembangunan Negeri Veteran. Kemudian dari Unhalu, Universitas Halu Oleo, dan Universitas Untirta, Universitas Slamet Riyadi di Banten. Nah, jadi ya mudah-mudahan kita bisa terima lebih banyak lagi nih pada tahun 2021-2022 semester ganjil ya. Nah, persyaratannya bagi mereka yang ingin mengikuti ini sesuai dengan kurikulum kita diarahkan ke mahasiswa angkatan 2018, 2019, 2020 atau mereka yang duduk di semester 3, 5, dan 7. Kemudian itu mengambil mata kuliah paling sedikit 2, paling banyak 20 SKS, boleh di berbagai. Kemudian mampu melakukan perkuliahan secara online, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan akademik,
dan mampu memenuhi aturan akademik di universitas tujuan. Jadi tentunya Anda yang pergi ataupun mengikuti program Permata ini tentu membawa nama Teknologi Hasil Pertanian Universitas Syah Kuala. Jadi, Anda menjadi representatif Universitas Syah Kuala di tempat lain. Nah kemudian, ini yang paling penting adalah Anda tidak sedang mengikuti mata kuliah magang atau mata kuliah kewirausahaan atau mata kuliah MBKM lainnya. Jadi kalau Anda magang, ya magang aja, tidak mengambil mata kuliah atau program Permata ini. Ini terutama bagi angkatan 2018. Kenapa? Karena program magang dan kewirausahaan itu full 20 SKS, jadi Anda harus konsentrasi untuk mata kuliah tersebut. Nah, apa keuntungan mengikuti program Permata? Ya, baik Permata Pangan maupun agroindustri. Pertama, ini mendapatkan insentif dari program Kampus Merdeka THP Universitas Syah Kuala. Jadi Anda insya Allah ini bisa mendapatkan, nanti daftar ke Bu Cut Erika untuk program insentifnya. Kemudian mendapatkan pengalaman kuliah di kampus terbaik di Indonesia, ya. Semua yang ikut Permata ini yang terbaik nih semuanya. Kemudian mendapatkan network dan teman baru. Anda bisa menuliskan di CV Anda nanti, di kurikulum vitae, riwayat hidup Anda, bahwa Anda pernah kuliah di Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, dan seterusnya, atau IPB, atau di Halu Uleo, di Untirta. Nah, ini sudah ditulis juga oleh kakak kelas atau teman Anda yang mengikuti program pangan kemarin, mengusulkan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, sudah ditulis di situ, oh saya sudah pernah mengikuti perkuliahan di UB, di IPB, di Untirta, melalui program ini ya. Nah, kemudian ini kita memungkinkan untuk menabung mata kuliah. Jadi misalnya SKS Anda sekarang ini di KRS nanti, itu Anda mengambil 18 SKS. Oh, saya ingin tabung satu mata kuliah yang ada di semester berikutnya. Nah, ini boleh ya. Nanti nilainya kita keluarkan di semester berikutnya. Yang penting pada semester berikutnya itu Anda mengisi KRS untuk mata kuliah tersebut. Nah, bidang minat yang ditawarkan ada dua tentunya sesuai dengan kurikulum kita, yaitu Permata Pangan untuk bidang minat pangan dan Permata Agroindustri untuk bidang minat industri pertanian. Websitenya juga berbeda, pengelolanya juga berbeda. Kalau Permata Pangan, ini yang pengelolanya adalah THP kita. Kalau Permata Agroindustri, itu pengelolanya adalah dari Universitas Pajajaran. Nah, kita menjadi anggota di situ. Nah, jadi Anda yang bidang minat pangan, tentu nanti mendaftar di Permata Pangan, bidang minat agroindustri di Permata Agroindustri. Boleh enggak misalkan ada mata kuliah yang sesuai, dia misalkan bidang minat Anda bidang minat pangan, kemudian Anda ingin mengambil di Permata Agroindustri beberapa mata kuliah, boleh juga. Yang penting mata kuliah Anda di bidang minat pangan itu ada di Permata Agroindustri atau sebaliknya ya. Dan nanti tidak ada tentunya mata kuliah yang tidak ada di kurikulum Anda. Yang penting Anda ada mata kuliahnya di kurikulum kita. Apakah Anda mengambil di Permata Pangan ataupun Permata Agroindustri. Tentu di sini di Permata Pangan itu yang ditawarkan di situ adalah bidang minat pangan saja. Di Permata Agroindustri di bidang minat agroindustri. Nah, jurusan kita ini teknologi hasil pertanian ada dua-duanya, ada bidang minat pangan dan bidang minat agroindustri. Nah, ini arahan dari kami bagi Anda mahasiswa THP USK. Ini kami harapkan itu bisa mengambil mata kuliah sebanyak 20 SKS di luar.
Jadi Anda full 20 SKS di luar ya, itu memungkinkan. Memilih lebih dari satu universitas. Kemudian, nah Anda diharapkan bisa memperhatikan tingkat persaingan di universitas favorit. Universitas favorit itu yang mana? Kalau dari tahun lalu, yang favorit itu nomor 1 paling banyak pemilihnya UGM. Yang nomor 2, Universitas Brawijaya. Nomor 3, Institut Pertanian Bogor. Itu ada 3 universitas favorit yang paling banyak dipilih. Tentu paling banyak dipilih mengakibatkan tingkat persaingannya itu makin berat. Tapi jangan takut ya, jangan takut karena di universitas favorit itu biasanya pengajarnya juga favorit. Nah, kalau berdasarkan nilai, nah itu nilai yang bagus-bagus UGM ya. Universitas Brawijaya agak sulit, IPB yang paling sulit penilaiannya. Tapi kalau saya lihat dari hasil yang lalu, nah ini bagus-bagus semua ya. Mahasiswa THP memang ada 1-2 yang kurang bagus dengan berbagai macam kendala, ya mungkin ada tubrukan nilai waktu kuliahnya dengan di tempat kita. Nah, itu mengakibatkan konsentrasi terpecah sehingga nilainya kurang bagus. Tapi rata-rata cukup bagus, sangat bagus ya. Baik di UGM, di IPB maupun di Universitas Brawijaya. Nah, ini terutama ya tentunya ini Anda diharapkan menggunakan kesempatan ini juga untuk tabung mata kuliah ya. Nah, jadi karena proses ekivalensi kita dari kurikulum lama ke kurikulum baru, ada beberapa mata kuliah yang tertinggal di semester sebelumnya karena tidak terkonversi dengan bagus. Nah, ini Anda tentu bisa mengambil kesempatan ini untuk mengambil mata-mata kuliah yang ada di semester genap. Ya, kalau di semester ganjil ini Anda bisa ambil di semester ganjil yang di belakang karena dibuka. Nah, ini sulit bagi Anda yang misalkan untuk mengulangnya di semester genap nanti. Nah, ini tentu menjadi kesempatan bagi Anda untuk mengambil mata-mata kuliah yang ditawarkan di universitas lain, tetapi di kurikulum kita itu berada di semester genap. Kemudian menggunakan kesempatan ini untuk mengambil mata kuliah yang menarik, yang tidak ada di tempat kita. Apa contohnya? Misalkan kemarin itu ada mata kuliah tebu, ya teknologi tebu. Di tempat kita teknologi gula, ya. Kemudian bakery dan konveksi. Nah, itu mata kuliah yang ramai juga dipilih oleh mata kuliah pilihan. Kemudian ada mata kuliah apa lagi yang favorit itu ya? Keamanan pangan. Nah, ini ada satu mata kuliah wajib yang favorit diambil oleh mahasiswa-mahasiswa. Terutama ini saat ini IPB itu menawarkan mata kuliah keamanan pangan dalam kelas yang sangat besar, tapi nanti Anda bisa mendapatkan sertifikasi begitu selesai kuliah di IPB pada mata kuliah keamanan pangan, Anda nanti akan diikutkan untuk ujian sertifikasi kompetensi keamanan pangan. Nah, Anda bisa mendapatkan sertifikat BNSP nantinya di situ dari mata kuliah tersebut. Nah, ini baru ya. Rencananya mereka akan buka sekitar 100 sampai 150 mahasiswa untuk kelas keamanan pangan. Nah, bagaimana tata cara pendaftarannya? Tata cara pendaftarannya ini pertama Anda membuat rencana perkuliahan semester ganjil. Ya, Anda sudah tahu apa mata kuliah yang dapat Anda ambil pada semester depan ini, pada semester ganjil. Nah, setelah Anda buat rencana ini, misalkan Anda mengambil mata kuliah
keamanan pangan, kimia fisik, kimia pangan, kemudian lain-lain lah ya, ada optimasi dan seterusnya. Nah ini Anda isi KRS Anda ya, kalau belum dibuka KRS-nya sekarang, ya Anda tulis dulu ya mata kuliahnya, kemudian Anda mencari mata kuliah yang sesuai konten dan jadwalnya di universitas tujuan. Ya, misalkan Anda harus mengambil kimia pangan pada semester depan, nah ini Anda cari universitas yang menawarkan kimia pangan, nah Anda bisa pilih di situ. Anda bisa lihat jadwalnya juga, ya sudah ada diumumkan, tapi masih belum semua universitas mengumumkan ya, karena masih proses. Kita juga belum mengumumkan. Nah kemudian meminta rekomendasi dari dosen wali. Nah bentuk rekomendasinya ini sudah saya kirimkan ke Telegram, kemudian meminta rekomendasi dari ketua program studi. Jadi hasil rekomendasi dari dosen wali Anda kirimkan ke ketua program studi. Nah dari situ nanti program studi membuat rekomendasi, dikirimkan lagi kepada Anda untuk bisa di-upload di website pendaftaran ya. Kemudian mendownload transkrip sementara. Ya, jadi tolong Anda download transkrip sementara Anda, kemudian nanti di-upload di website ya. Jadi Anda mendaftarkan diri melalui website dengan membawa rekomendasi dari program studi dan transkrip sementara, serta tentu sudah ada rencana mata kuliah apa yang akan diambil. Nah, setelah mendaftarkan diri, nah ini Anda tentunya menunggu hasil seleksi dari universitas tujuan. Ya, Anda nanti masing-masing bisa klik universitas tujuan. Ada nama Anda di situ, dapat diterima di universitas tersebut. Kalau Anda misalkan mendaftar di 3 universitas, ya Anda buka 3-tiganya, Anda cari nama Anda. Kemudian ya Anda dapat melakukan pendaftaran lebih dari sekali untuk memilih universitas, tapi hindari tentunya jangan sampai nanti Anda membatalkan sudah diterima di universitas A, kemudian ada pilihan lagi Anda di universitas B. Nah, Anda harus membatalkan. Ini malu juga saya nanti kan ke universitas tersebut menyampaikan sudah memberikan rekomendasi tapi kemudian membatalkannya. Nah, jadi Anda usahakan supaya pilihan di universitas itu tidak sama ya, walaupun Anda mendaftarkannya berulang kali. Nah, kita tentu menghindari pembatalan mata kuliah karena akan merepotkan universitas tempat Anda mendaftar. Nah, link pengisian link pendaftaran, nah ini ada di permatapangan.id atau Permata Agroindustri di permata-agroindustri.com ya. Nah, latihan pengisian form pendaftarannya bisa dilakukan di sini. Ini kita lihat sama-sama sebentar lagi bagaimana bentuk websitenya, kemudian bagaimana pengisian form pendaftarannya. Nah, ini Bu Cut Erika nih, memberikan anggaran sebesar 75 juta bagi mahasiswa yang terpilih mengikuti program Permata ini sebagai insentif. Nah, ini tentu nanti akan digodok lagi oleh Bu Cut Erika. Bagaimana penyalurannya, ini mudah-mudahan bisa dibagi merata kepada Anda yang mengikuti program Permata sehingga mendapatkan insentif. Tentu prioritas ini diberikan kepada mahasiswa yang terbanyak mengambil SKS di program Permata Pangan ataupun Permata Agroindustri. Ya, nanti lebih lanjut akan diumumkan dan bisa ditanyakan ke Bu Cut Erika. Nah, ini kita lihat Permata Pangan, websitenya. Bentar ya. Oke.
lihat website. Nah, ini adalah website Permata Pangan. Ya, Anda bisa mendapatkan informasi perguruan tinggi di sini. Ya, kalau Anda klik di sini, tentu ada apa namanya, ada di dalam website ini ada berbagai macam arahan untuk mengikuti program Permata Pangan, tapi secara umum sudah saya sampaikan tadi ya. Bagaimana keunggulan program Permata Pangan, kemudian, nah ini informasi perguruan tinggi dan mata kuliah. Jadi kalau Anda misalkan klik di sini, langsung dia ke bawah. Nah ini adalah universitas yang sudah mengumumkan. Jadi kenapa dilakukan hari ini? Karena tinggal 2 hari lagi. Ini Universitas Brawijaya deadline-nya 27 Juli. UGM deadline-nya 30 Juli. IPB 31 Juli, dan seterusnya ini. Terakhir, nah kita masih belum ini menentukan karena belum keluar jadwal kuliah. Nah ini mudah-mudahan nanti dari fakultas segera mengeluarkan hari Senin jadwal kuliah sehingga kita bisa upload di sini. Nah kalau Anda ingin melihat apa yang ditawarkan, kita pilih misalkan IPB lah ya. IPB, silakan klik saja di sini. Ya, klik di atas nama perguruan tingginya, maka Anda bisa melihat apa yang ditawarkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Memang jadinya seperti ini ya. Nah, di sini Anda bisa lihat nama program studinya, teknologi pangan, Anda bisa download ya. Kemudian di sini akreditasinya, ya kalau IPB ini terakreditasi A, kemudian secara internasional juga sudah di-approve ya oleh IFT, International Food Technologies atau EUFOS. Ketua prodinya ini, ketua kontak personnya untuk program Permata ini, Dr. Uswatun Hasanah, emailnya ada, HP-nya ada, kemudian website prodinya ini, kemudian, nah ini Anda bisa lihat nih jadwal kuliah, awal kuliah, akhir kuliah, ujian semester, ujian akhir semesternya kapan. Jumlah mahasiswa yang diterima ini lebih kurang 10, tapi kita tidak usah patokan di sini, karena itu nanti ada kebijakan per masing-masing mata kuliah ya. Jadi mereka mungkin saja menerima 50 orang, mahasiswa karena mungkin diambil di mata kuliah yang ini 10 orang, mata kuliah yang lain 10 orang yang berbeda dan seterusnya. Nah, di sini adalah informasi mata kuliah yang ditawarkan beserta jadwalnya. Nah, ini tentu Anda harus melihat, membuat jadwal, jangan sampai bertubrukan ya antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lain. Nah, di sini kodenya, nanti Anda mengisi di di form pendaftaran, kode mata kuliahnya apa, kemudian nama mata kuliahnya apa, hari dan waktunya. Nah, di sini ada deskripsi mata kuliah tersebut. Ya, konten mata kuliahnya apa. Misalkan di sini juga kimia, SKS-nya 3, pengajarnya itu Profesor Hani Wijaya, waktunya ada hari Kamis, ada hari Rabu. Isinya seperti ini, lebih kurang sama dengan mata kimia pangan kita. Jadi kalau Anda misalkan ambil mikro pangan, ya bisa di kimia pangan IPB ya. Di sini juga yang lainnya, analisis pangan, kemudian ada peraturan atau regulasi pangan, ada teknologi fermentasi, nah keamanan dan sanitasi pangan. Nah ini mata kuliah yang akan dibuka banyak ini ya, sekitar 100 sampai 150 orang nantinya. Nah di sini nanti akan diberi otomatis Anda setelah
kuliah, pada akhir kuliah ujian, dan setelah ujian akan mendapatkan kalau lulus sertifikat kompetensi. Nah, IPB menawarkan semua mata kuliah yang mereka buka di semester ganjil depannya. Jadi Anda silakan lihat saja di sini, ada berapa mata kuliah, saya nggak tahu juga, tidak hitung. Yang terakhir nih, teknologi fortifikasi pangan. Nah, kemudian, nah bagaimana cara pendaftarannya ya? Mana pendaftar pangan tadi? Nah, ini kita kembali. Nah, di sini ya, kembali ke atas. Nah, mendaftarkan, tentu Anda mendaftarkan di sini, Anda klik saja mendaftar per mata pangan. Ya, kalau Anda mendaftar di sini, maka Anda akan diarahkan ke form pendaftaran. Ya, form pendaftarannya ini saya tidak isi, tapi ada kopinya. Ini kita lihat kopinya di sini. Nah, ini sama isinya dengan yang tadi. Ya, ini saya balikkan supaya Anda bisa lihat nanti. Nah, ini isinya seperti ini. Bagaimana cara mengisinya? Ini kita coba ya, sama-sama. Nah, ini tentu pertama sekali Anda buka ini, bagian depan, Anda klik next. Ya, nama Anda silakan isi namanya, misalkan Muhammad Haikal, karena saya ingat dia mengambil ini angkatan 2018. Kemudian nomor mahasiswanya misalkan 18.051 050100. Kok 18-nya cuma 3 nih. Tunggu dulu, mana ini kok. 18 510 501 002726 misalkan ya. Nah, universitas Anda, asal universitas tentu Anda pilih Universitas Syahkuala, silakan dilihat di S. Ya, universitas ini disusun berdasarkan abjad. Nah, kita di sini Universitas Syahkuala. Ya, universitas asalnya. Kemudian nama program studi kita Teknologi Hasil Pertanian. Akreditasi program studi kita A. Nomor HP Anda, misalkan ini nomor HP saya, Anda sudah punya semua. Ya, misalkan seperti itu. Alamat emailnya bisa Anda isi seperti ini. Kemudian indeks prestasi, ya kalau saya mungkin 4,0 barangkali ya, sangat pintar. Silakan Anda isi indeks prestasi Anda. Nah, ini alamat rumahnya, tolong dibuat juga ya dengan jelas. Ini nama, nggak bisa, ini terbatas ini. Ya, salam. Oke. Nah, ini Anda tentu nanti akan diminta mengupload transkrip akademik ya. Silakan nanti transkrip akademiknya, misalkan nanti di apa, Anda apakan, Anda ya ini misalkan saya upload lah ya dalam bentuk PDF ya. Nah, ini upload. Nah, kemudian Anda upload surat rekomendasi dari program studi. Ya. Di-upload lagi. Setelah upload, next. Nah, ini setelah next, ini pilihan universitas. Pilihan pertama mana? Kan? Anda mengambil ada tadi apa namanya, Universitas Gajah Mada, ya, Universitas Gajah Mada, kemudian next, nama mata kuliahnya apa, misalkan ITP
Mata kuliah di Gajah Mada 1357, 4 kodenya kimia pangan. Ya, isi saja kimia pangan. Yang penting Anda mengikuti sesuai dengan format yang ada contoh di sini ya. Jangan berbeda. Nah, kemudian misalkan kelas 3 hari Selasa jam 10 sampai jam 12. Nah, mata kuliah pilihan 2-nya apa? Misalkan yang di UGM juga ya. Nanti ada pilihan selanjutnya, misalkan ini IP, ini ya, ada apa keamanan pangan. Jadwal mata kuliahnya dituliskan juga. Kelas 1 hari Rabu pukul 08. Nah, seperti ini. Misalkan Anda pilih 2 ya di Universitas UGM. Nah, selanjutnya, aduh ini kok pilih ini ya. Berarti ini Anda kosongkan saja. Seperti ini ya. Next, seperti itu. Nah, universitas pilihan kedua, misalkan Anda ingin mengambil di Universitas Bakri. Ya, Bakri udah buka juga tadi. Nah, seperti sama juga yang tadi. Ya, kode mata kuliahnya apa? Misalkan IFT 311. Apa misalkan? Halal, misalkan ya. Jadwal kuliahnya kelas 3, misalkan. Harinya Jumat, pukulnya jam 10. Oke, jelas ya? Nah, ini juga ini harus saya perbaiki lagi ininya, websitenya, form isiannya. Nah, selanjutnya ada 3 universitas. Ya, bisa pilih yang mana lagi, misalkan Universitas Juanda. Ya, silahkan Anda isi. Selanjutnya ya, ini saya kosongkan aja, isinya Anda sudah jelas tentunya. Selesai ya. Nah, di sini hanya bisa 3 universitas dengan masing-masing 3 mata kuliah pilihan yang bisa dipilih. Anda submit dan selesai. Nanti tinggal tunggu pengumumannya tentunya ya. Anda kalau balik lagi ke Permata Pangan, nah ini nanti lihat pengumumannya di sini, pengumuman hasil seleksi. Nah, di sini pengumumannya belum ada. Kalau sudah ada, nanti tinggal diklik di atas nama mata kuliahnya, akan mendapatkan apakah Anda diterima atau tidak. Nah, tentunya nanti setelah Anda ada pengumuman, nanti akan dihubungi oleh universitas masing-masing. Ya, setelah dihubungi, Anda akan diminta untuk mendaftar di universitas tujuan. Setelah mendaftar, Anda akan mendapatkan nomor pokok mahasiswa di universitas tersebut. Setelah mendapatkan nomor pokok mahasiswa, Anda akan mendapatkan akses ke berbagai tempat yang memungkinkan Anda masuki dengan nomor pokok mahasiswa tersebut. Ya, apakah ke e-learning ataupun ke perpustakaan mereka. Kalau ada pertanyaan, ya silakan menghubungi tadi itu ya, yang ada di informasi dari masing-masing universitas. Nah, kemudian, nah Anda silakan ini bisa mengisi ya di sini untuk nanti akan saya share juga ini latihan pengisian form pendaftaran ya. Silahkan ini saya share ke chat.
Ya, Anda bisa latihan ya, latihan mengisi. Di sini tidak akan dihubungkan tentunya dengan apa? Dengan tempat pendaftaran yang tadi. Ya, nanti kalau sudah sudah latihan pengisian, nanti baru pengisian. Jadi menghindari kesalahan dalam pengisian. Mungkin ada pertanyaan, nanti silakan. Ini saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di antara yang ikut ini adik-adik semua yang ada niat mungkin banyak ya, yang belum ada ketertarikan atau nggak tertarik untuk mendaftar, ada nggak? Berarti semua tertarik ya? Karena kalau saya tanya siapa yang tertarik nanti kan pasti ini banyak sekali. Jadi sekarang dipersilakan nih yang mau menanyakan apa yang ini, berhubung ada Fauzur Rahmat. Bapak ya? Fauzur Rahmat baru saja mendapatkan ini program insentif pertukaran mahasiswa Nusantara, itu dapat insentif $500 karena bahasa Inggris. Oh, Fauzur Rahmat ini ya. Ya, selamat ya Fauzur Rahmat. Mana orangnya? Iya Bu, makasih Bu. Bu izin bertanya Bu. Coba sebelum bertanya coba diinikan dulu bagi yang belum tahu mungkin informasinya, mungkin Fauzur Rahmat tolong di-share dulu sama teman-teman. Informasi yang program beasiswa MBKM ya Bu? Iya, yang Fauzur Rahmat baru dapat itu, yang baru dapat yang barusan Pak Ihsan ini. Oh, ya baik Bu. Jadi untuk program beasiswanya sendiri kita sama kayak Permata Pangan Bu, cuman bedanya nanti kita bakal dapat intensif $500. Kemudian mata kuliah yang kita pilih itu terbatas kayak gitu Bu, sama universitasnya juga nggak terlalu banyak. Tapi harus ya bisa menyesuaikan sih Bu, karena saya lihat ada beberapa mata kuliah THP sih di sana. Kemudian seleksinya itu pertama cuman tingkat ini aja sih Bu, tingkat universitas saja, diambil 10 orang. Gitu aja sih Bu. Universitasnya apa yang Fauzur Rahmat pilih? Kemarin Fauzur ngambilnya di Universitas Gajah Mada, jurusannya mata kuliahnya kewirausahaan berbasis teknologi, sama Institut Teknologi 10 November Rekayasa Bioenergi Bu. Oh, oke. Ya. Ya, selamat ya. Alhamdulillah. Minimal jadi ini jadi penyemangat buat kawan-kawan yang lain nanti untuk seterusnya. Ini Pak Fauzur Rahmat sendiri ya? Iya Bu. Iya. Dari Syakwala seluruhnya berapa orang? 10 orang Bu. Oh, oke. Perwakilannya setiap fakultas 1 orang Bu. Ya. Fauzur mau tanya nih Bu mengenai program Permata. Ya, silakan. Jadi kan apa yang menandakan kita bahwasannya kita pernah ikut program Permata ini Bu? Apakah ada diberikan sertifikat oleh jurusan THP ataupun langsung diberikan sertifikat oleh universitas yang kita ambil kayak gitu Bu? Karena kemarin Fauzur pas ngambil Permata pangan fungsional di UNS itu nggak ada dikasih sertifikat kayak gitu Bu. Jadi nanti kan kita bakal bisa cantumin di CV kita bahwasanya kita pernah ikut program ini. Nah, untuk buktinya nanti kira-kira apa tuh Bu? Apakah ada sertifikat atau sejenisnya yang menandakan kita pernah ikut gitu Bu? Makasih Bu, itu aja sih Bu pertanyaannya. Ya. Ya, gimana Bapak? Ya, dari UNS kan Fauzur itu sudah mendapatkan itu kan transkrip. Transkrip itu disimpan supaya menjadi bukti bahwa ya sudah pernah dengan nomor pokok mahasiswanya kan, jadi resmi mendapatkan memang betul-betul mengikuti program pertukaran mahasiswa di sana. Kalau untuk sertifikat sejauh ini belum ada ya Pak ya? Sertifikat sejauh ini belum ada, tapi kalau dibutuhkan nanti kita buat untuk semua yang mengikuti, sudah mengikuti ini. Program Permata macam-macam yang sudah diikuti ya. Kemarin itu ada Permata Sakti, Permata Sari, Permata Andi, Permata Pangan.
Berarti kalau misalnya ikutnya di universitas yang ya maksudnya kalau mahasiswa yang dari universitas lain ikut di kita bisa mengeluarkan ya. Tapi kalau mahasiswa kita yang di sana berarti kan universitas yang dituju yang mengeluarkan. Apakah memungkinkan atau ini? Atau bisa dibicarakan dengan universitas tujuan, Pak? Kalau memang mungkin mahasiswa butuh kayaknya sertifikat gitu. Mungkin kalau kayak Bapak bilang tadi KHS oke, tapi biasanya kalau yang bukti itu biasanya sertifikat kan ya. Kalau misalnya untuk CV. Atau mungkin bisa dibicarakan dengan partner yang lain untuk berinisiatif membuat sertifikat untuk semua ini mahasiswa yang mengikuti program ini permata pangan. Pak Ihsan ini ya sudah keluar ya? Halo, Pak Ihsan? Kayaknya sudah. Pak, masih di mute, Pak. Ya. Ya, Pak Ujur Rahmat juga mengambil beberapa mata kuliah di luar itu. Mungkin bisa menceritakan bagaimana pengalaman kuliah di sana, Pak Ujur? Ya Pak. Tapi suaranya agak bising sih Pak. Karena Fauzur di luar nggak apa-apa nih Pak. Nggak apa-apa, bersih. Nggak apa-apa, jelas kok. Jadi semester lalu kan Fauzur sama Miftah nih ngambilnya di UNS Pak, 11 Maret Solo. Kebetulan ngambil pangan fungsional. Untuk sistem belajarnya sendiri hampir sama sih kayak di Unsiah, tapi untuk di sana kalau final itu lebih ke tugas Pak, dikasih tugas besar gitu. Ya jadi menyesuaikan sama MK-nya. Kemarin kami untuk finalnya itu sendiri ada 3 kali karena ada 3 dosen yang masuk. Dan setiap dosen itu ngasih tugas gitu Pak. Jadi dikasih tema gitu, nanti abis itu kita disuruh semacam buat essay gitu untuk di semacam problem solving gitu sih Pak. Nah, baru nanti dikasih nilai sama dosennya. Untuk yang lain sama aja sih kayak di Unsiah Pak, sistem pembelajarannya. Baik, dengan interaksi dengan teman-teman yang di sana bagaimana? Untuk interaksinya sendiri alhamdulillah bagus. Terus respon teman-teman yang dari universitas asal juga bagus-bagus Pak. Mereka sangat welcome terhadap mahasiswa yang mengikuti program ini. Jadi istilahnya nggak dikucilkan lah Pak. Kita tuh dirangkul juga gitu. Ya, jadi bisa berkesempatan ya berkenalan, mengerjakan tugas bersama-sama dengan kawan-kawan di tempat lain ya. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Ayo, Taruna. Taruna, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Kemarin kan mau daftar apa, Taruna? Kan apa kemarin? Pertukaran mahasiswa yang kampus Merdeka, Bu. Gimana sudah progresnya? Belum pengumuman. Itulah nanti mau daftar ini rupanya yang itu lolos, Bu. Jadi tabrakan gitu takutnya. Oh, itu yang ikut apa ya? Program apa MBKM. itu ya? Ya, MBKM ya. Iya, Pak. Kapan pengumumannya? Tanggal 29 katanya, Pak. 29 ya. Oke, jadi nanti kalau udah ada hasilnya, Anda bisa lihat nanti kan deadline ini macam-macam kan. Saya rasa ini semua universitas akan memulai semester ganjil itu pada tanggal 16 Agustus. Baik swasta mungkin agak lambat ya. Tapi kalau negeri rata-rata 16 Agustus. Nah, Anda bisa nanti misalkan sudah keluar pengumuman, itu silakan untuk mendaftar di di jadwal universitas yang tutup belakangan, ya. Maka bisa berulang kali kalau dari program Permata ini.
Kayak misalkan di Universitas Bakri mereka kuat di analisis sensori ya. Nah, Anda bisa ambil analisis sensori mungkin di Bakri atau tempat lain yang menarik untuk Anda. Tentu disesuaikan nanti. Kalau kita lihat di ini, nah di sini ada macam-macam kan. Tutupnya pendaftaran ini yang paling cepat UB. Nah ini kayak Bakri 26 Agustus. Warma Dewa 31 Agustus. Dan tentu nanti berakhirnya semester akan juga belakangan ya. Cuman yang perlu saya tekankan di sini bahwa kita punya 3 waktu yang berbeda ya antara wilayah Indonesia Barat, Timur, dan Tengah. Bedanya 1 jam. Nah ini kalau Anda melihat jadwal yang di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, nah itu Anda tambahkan 1 atau 2 jam. Ya, jadwal kuliahnya nanti juga tentu mungkin di Indonesia Timur, kalau Anda ambil di Indonesia Timur, misalkan di Unhas Hasanuddin, nah itu jam 4 di sana, berarti Anda kuliah di sini jam 6 ya. Nah itu bisa juga memperluas masa masa perkuliahan Anda. Tentu bagi orang Unhas agak kerepotan mengambil ke Unsia karena terlalu pagi ya. Kalau kita mulai jam 8, terlalu sore ya. Kita mulai jam 8, di sana sudah jam 10. Kita yang agak kesulitan kalau sana mulai jam 8 di sana, berarti Anda mulai di sini jam 6 ya. Tapi kalau mulai di sana berakhir kuliahnya jam 6 sore, mungkin Anda berakhir kuliah di sini menjadi jam 8 malam. Ya, jadi tolong diperhatikan ini jadi menjadi kekayaan keragaman juga ya bagi Anda yang mengambil di Indonesia Timur dan Tengah. Ya, karena ada perbedaan waktu tersebut. Ya, silakan pada yang lain. Nih sebelum itu saya perlihatkan sedikit rekomendasi dari dosen wali. Ya, nanti dosen walinya akan memberi keterangan nama Anda di sini. Tentu Anda tulis dulu nama Anda ya. Sebelum kasih ke dosen wali, nama Anda, NIM, HP, email, kemudian nama universitas yang dipilih ini. Anda ganti, misalkan di sini IPB, ya, Institut Pertanian Bogor, kode mata kuliahnya apa, ya? Pak, slide-nya Pak nggak sesuai dengan tampilan. Nggak sesuai. Oke. Kok nggak pindah deh? Tunggu dulu. Stop share. Mana ini ya? Oke. Sudah kelihatan form rekomendasi dosen wali? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kalau Anda menghadap dosen wali, ini tentu Anda isi ya. Jadi jangan sibuk dosen walinya nanti. Dosen walinya apa namanya? Nama Anda, NIM, HP, email. Kemudian nanti Anda tulis universitas pilihan pertama apa ini? Ya, Institut Pertanian Bogor misalnya, kode mata kuliahnya apa, nama mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa, kemudian ekivalensinya di THP. Jadi supaya mudah nanti bagi dosen wali memeriksanya. Ya, Anda isi apa mata kuliah yang diusulkan. Kalau misalkan dosen wali merasa ini kurang sesuai ini diekivalensikan dengan mata kuliah tersebut. Nah, nanti dosen wali akan mengkoreksi ya. Karena dosen wali tentu tahu nama mata kuliah ini ekivalensinya kemana. SKS-nya berapa di tempat kita. Jadi Anda isi terus ya. Baik di Universitas 1, 2, maupun 3.
Nanti dosen wali akan memeriksa dan menyesuaikan di sini. Nanti minta ditandatangani secara elektronik oleh dosen walinya, dikirimkan ke saya. Ini tanggalnya diganti ya. Nanti dari saya itu akan membuat rekomendasi masing-masing. Kalau Anda pilih 3 universitas, ya Anda mendapat 3 mendapat 3 ataupun sekaligus 1 ya, 1 barangkali. 1 rekomendasi dari program studi untuk mengambil di IPB di universitas lainnya. Ya, dengan mata kuliah yang sudah ditentukan. Mungkin itu dari Pak, saya. ini ada pertanyaan nih dari Kintan Kirani. Ya, bagaimana kalau ada kesulitan dalam menghubungi dosen walinya, dosen wali bersangkutan? Kalau ada kesulitan, misalkan ini yang sulit tentu Bapak Ibu yang sedang sakit ini ya, misalkan Pak Heru ataupun Bu Pona yang sedang di rumah sakit, saya rasa anak wali dari dosen tersebut ya minta ke saya ataupun ke Pak Bois ya, Pak Ismail Sulaiman untuk rekomendasi menggantikan dosen walinya ya, karena beliau sedang sakit, jangan kita ganggu ya, membebankan mereka. Atau ada beberapa juga dosen yang agak sulit dihubungi per telepon, itu bisa mengapakan. Tapi usahakan dengan dosen walinya ya, supaya kita bisa mengikuti prosedur ini dengan baik, karena kalau dengan ketua prodi ataupun sekretaris jurusan, ya beban kami juga sudah besar ya, tentu akan menyulitkan, memperlambat nantinya. Oke, ada lagi? Silakan. Pak Ihsan, saya sedikit bisa Pak? Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Ihsan. Saya mau menanggapi yang pertanyaan Fauzur tadi tentang apakah bisa diberikan sertifikat bagi mahasiswa yang sudah pernah mengambil permata di luar. Nah, saya rasa opsinya mungkin yang pertama seperti yang Bu Cut sampaikan, mungkin bisa disampaikan ke forum apakah perguruan tinggi yang bersangkutan di luar sana mau memberikan sertifikat. Opsi yang kedua, kalau misalnya mereka tidak akan memberikan sertifikat, mungkin bisa dibuat surat keterangan saja Pak dari jurusan berdasarkan transkrip nilai sementara yang mereka dapatkan, kemudian itu bisa nanti mahasiswa serahkan sebagai pengganti sertifikat untuk mereka mengusulkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Saya kurang tahu juga karena konversi sertifikat ke dalam SKPI itu ada di WD3. Tapi coba nanti saya bantu tanyakan apakah boleh dengan surat keterangan itu dianggap sebagai pengganti sertifikat. Jadi sudah tahu nanti berapa nilainya seperti itu. Karena saya teringat yang kemarin itu yang program kampus Merdeka yang mengajar itu untuk semester ini yang 2020 itu pada waktu itu diizinkan oleh biro akademik ataupun oleh WR1 dimasukkan ke dalam SKPI. Jadi mahasiswa bisa saja membuat di biodata, kemudian kalau minta bukti nanti cukup melampirkan SKPI. Itu mungkin Pak opsi kedua mungkin kalau PT yang di luar sana tidak mau memberikan sertifikat. Makasih Pak Ihsan. Terima kasih Bu Ici atas atas supportnya ini, support positif dari kita semua dari fakultas. Ini ada Muhammad Haikal ini ya, yang tahun lalu mengikuti program ini. Ya, ada Muhammad Haikal, mungkin ada yang ingin disampaikan, Haikal. Coba Haikal mungkin sedikit di-share. Biar lagi. Ada ini kawan-kawannya, ada pencerahan.
yang sudah yang sudah melaksanakan ini. Iya Bu. Iya, gimana? Iya Bu. Jadi Haikal kemarin semester kemarin ada ikut di 5 universitas Bu. Permatasari dan Permatapangan. Yang Permatasari ada di Untirta sama di Unsri. Yang Permatapangan ada di IPB, UB, dan UNS Bu. Pembelajarannya Bu sama juga Bu, kayak yang disampaikan Fauzur tadi Bu. Ya, di mana yang menurut Haikal itu yang merasa paling nyaman ataupun mungkin atmosfernya itu yang paling yang paling bagus lah menurut menurut Haikal. Memang sama secara umum, tapi yang mana yang lebih, kalau disuruh milih nanti ikut lagi yang mana yang akan dipilih? Dari segi pembelajaran yang teratur Bu, IPB Bu. Karena dari awal masuk memang udah ada di kayak kurikulumnya udah teratur Bu. Ada jadwalnya, udah ada bahan-bahannya semua di e-learning Bu. Berarti lebih terorganisir ya, maksudnya semua pembelajarannya via e-learning ya? Beda-beda Bu, ada yang psikologi Bu. Kalau di IPB pakai e-learning semua? Iya Bu. Kalau yang di universitas lain yang sudah lebih bagus? Beda-beda Bu, yang di Unsri pakai e-learning BSN Bu. Yang di Brawijaya pakai e-learning juga Bu. Pakai Enmodo. Ya. Hasilnya bagaimana? Lumayan Bu. Dapat A ya? Iya Bu. Ya. Nah, jadi ini untuk adik-adik yang untuk tahun ini, yang tahun lalu itu kan tidak ada insentif ya, Mama Eka ya? Iya Bu, tidak ada. Ya, jadi untuk tahun ini kita kan alhamdulillah dapat dapat grant ya, dapat hibah. Nah, jadi ini ada insentif, walaupun nanti nominalnya nanti akan kita tentukan, dan tentu saja kalau misalnya adik-adik mengambil SKS misalnya full diambil 20, tentu saja akan penghargaannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang mengambil mungkin 15 ataupun ini. Tapi diusahakan diambil minimal 17 ya. Jadi tidak rugi lah ya, sudah tidak dimanfaatkan. Jadi kalau bisa dimaksimalkan 20 SKS. Nanti kalau yang sudah mendaftar, nanti dengan sendirinya, walaupun mungkin adik-adik mungkin perlu mendaftar untuk insentif, tapi itu kan cuma formalitas. Karena pada intinya semua mahasiswa yang nanti ikut dalam program ini nanti akan mendapatkan insentif, ya, akan mendapat kayak untuk living cost ya, untuk biaya hidup lah. Tapi nanti akan ditentukan kemudian. Jadi silakan dimanfaatkan. Bu Cut Erika, izin tadi lupa untuk menampilkan website yang Permata Agro Industri. Kalau boleh, Pak. Sebentar ya. Silakan. Ini yang mau nanya nanti langsung di kolom chat ya. Kalau nggak ini, mungkin ada yang mau nanya, tetapi masih ada masalah dengan mic atau yang lain, tolong ditulis saja di chat box. Nah. Ini adalah Permata Agro Industri, ya, silakan Anda nanti klik di permata garis agroindustri.com. Ya, di sini hampir sama juga karena mereka meniru Permata Pangan di sini untuk untuk desain websitenya. Informasi perguruan tinggi dan perkuliahannya ini lebih bagus. Saya lihat di sini sama juga, deadline-nya masih baru Brawijaya yang menampilkan. Jadi Anda bisa ada Universitas Jember dan lainnya, ada beberapa ya. Unsiah masih belum ada juga, masih kosong. Kemudian di sini bisa ya Anda silakan coba nanti ya
mengupload atau mendownload. Kalau di sini mendownload, apa yang bisa di-download? Nah, ini bisa Anda lihat Universitas Brawijaya menawarkan apa. Ya, di sini ada informasi program studi, tanggung jawabnya, rencana perkuliahannya. Dan ini sama juga 27 Juli kalau di Universitas Brawijaya, mata kuliah yang ditawarkan ada SATOP, ada praktikumnya juga. Nah, jadi bagi Anda yang ngambil praktikum juga bisa di sini. Ada statistik industri, praktikumnya juga mereka nawar semua, operasi, perencanaan proyek industri, manajemen rantai pasok. Nah, yang perlu Anda perhatikan juga ini adalah prasyarat ya. Jadi prasyarat itu adalah wajib harus ada sebelum mengambil mata kuliah ini. Jadi mereka akan memeriksa nanti di transkrip yang Anda kirimkan. Sudah ambil atau belum? Kalau belum ambil itu agak kesulitan nanti takutnya pada saat pengambilan mata kuliah ini. Nah, ini ada manajemen resiko, psikologi industri, sistem perawatan, data mining. Karena ini mata kuliah permata agroindustri ya. Rekayasa proses minyak, emulsi, kimia, audit agroindustri, bioremediasi, teknologi enzim dan mikrobial. Nah, ini yang ditawarkan di Universitas Brawijaya Malang. Ya, jadi silakan diklik, dilihat mana yang sesuai dengan Anda ya. Kita lihat di bawah mana lagi. Nah, ini alur administrasinya. Ya, kita sudah ada MOA antar perguruan tinggi ya. Nah, tentunya sudah bisa melaksanakan MOA itu Memorandum of Agreement. Jadi sudah ada kerjasama antar perguruan tinggi, UNSIA, USK dan perguruan tinggi lainnya. Ada 60 perguruan tinggi ya. Silakan, ini sama saya rasa isinya. Silakan kepada Anda untuk mencoba permata pangan ataupun permata agroindustri. Tadi juga sudah saya sampaikan, boleh ikut di anak pangan, boleh nggak di permata agroindustri atau sebaliknya, boleh saja ya. Kita buka kesempatan bagi prodi kita, mahasiswa kita untuk ambil di program agroindustri ataupun di program permata pangan. Cuman ya tentu harus Anda sesuaikan konten mata kuliah kita, nanti akan dibantu oleh dosen wali untuk penyetaraan ataupun ekivalensinya di kurikulum kita. Mungkin itu sedikit Bu Cut Erika, kalau ada tambahan pertanyaan silakan sebelum mungkin kita sampai jam berapa ini. Masih mute Bu Cut Erika. Belum kedengaran suaranya. Iya, iya Pak. Jadi ini belum ada pertanyaan. Jadi ini tadi Pak, kalau untuk rekomendasi, saya kira mungkin karena kita kan dosen tidak semua tahu tentunya ya, apalagi misalnya dosen pangan nanti untuk mata kuliah agroindustri. Jadi sebaiknya adik-adik kalau mau minta rekomendasi dari dosen wali, itu mungkin soft copy-nya itu bisa di-download, kemudian dinampakkan, mungkin diperlihatkan ke dosen wali, supaya bisa dicek ekivalensinya, apakah ini memang sudah sesuai gitu ya. Mungkin itu untuk memudahkan, kecuali memang yang mata kuliah yang memang mata kuliah wajib atau umum gitu, tapi mata kuliah tertentu yang memang belum terlalu ini, sebaiknya di-download aja silabusnya itu, supaya nanti waktu proses pengecekan dari dosen wali itu lebih mudah. Mungkin ada dari yang lain, mungkin Ibu, ini ada Ibu Lina, Ibu Nani, ini ada Ibu Nani, Ibu Lina, mungkin ada yang mau disampaikan. Ini mahasiswa pada diam ini. Oh, ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen, silakan juga. Ya. Kena sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang ini belum ada nih kayaknya ya. Paling-paling ya itu tadi, nanti udah kebingungan pada waktu mau melihat konversi itu nanti.
Itu jadi ya belum banyak yang bisa kita tanyakan, tapi berdasarkan pengalaman memberikan mata kuliah keamanan pangan di Permatasari yang lalu, itu mungkin juga kita bisa meminta pengalaman dari mahasiswa yang sudah pernah mengikuti Permatasari atau Permata Pangan, bagaimana caranya supaya bisa masuk ke terutama universitas-universitas yang yang besar ya di Jawa, karena tentu saja peminatnya pasti banyak karena dari seluruh Indonesia. Mungkin tips-tips itu yang bisa diberikan kepada calon-calon mahasiswa Permatasari atau Permata Pangan itu. Yang saya nggak tahu juga dari siapa yang bisa memberikan tips seperti itu. Mungkin dari Pak Ihsan sebagai Kaprodi sudah banyak berinteraksi dengan Kaprodi lain dari berbagai universitas, karena memang nanti itu terbatas dan tentu saja karena ada seleksi ya, tentu saja mereka akan menseleksi yang terbaik sehingga mungkin dari universitas-universitas yang di luar Jawa ataupun yang mungkin tidak terlalu besar itu menjadi ketidakberuntungan untuk dapat bisa ikut kuliah di situ. Nah, yang kedua adalah yang perlu diinikan mungkin tips seperti yang Pak Ihsan sampaikan tadi, yaitu bahwa universitas-universitas tertentu atau prodi-prodi tertentu itu mempunyai unggulan-unggulan tersendiri. Nah, itu di mana mencarinya? Misalnya tadi dikatakan Pak Ihsan, kita juga tahu memang dari banyak dari banyak publikasi dan lain-lain, itu Universitas Bakri untuk prodi pangan atau THP-nya itu baik dalam hal uji sensori. Nah, bagaimana dengan yang lain gitu, mata-mata kuliah lain, sehingga mahasiswa juga bisa mendapatkan atau mengambil mata ajaran yang terbaik dari prodi atau universitas di luar sana gitu. Bagaimana memilihnya gitu, bagaimana kita tahu prodi ini kuatnya di sini, prodi ini kuatnya di situ. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu, silakan Pak. Terima kasih Bu Lina. Memang kalau biasanya universitas besar itu melihat di pilihan universitas, pilihan utama ya, pilihan pertama untuk universitasnya. Walaupun sebenarnya itu tidak ada pilihan pertama, kedua, ketiga, tapi program Permata Pangan atau industri ini membuat 3 pilihan ya, dan membatasi maksimum 3 mata kuliah per universitas. Tujuannya apa? Supaya ada pemerataan. Tapi biasanya universitas besar itu melihat ya yang di pilihan pertama saja. Jadi Anda harus menempatkan tentunya Anda sasar universitas besar itu di pilihan pertama. Kemudian selanjutnya itu menjadi prioritas 2 dan 3. Kemudian tentunya bagaimana mereka memilih. Nah, itu mereka akan melihat pertama dari IPK Anda. Kalau IPK-nya tinggi tentu mendapatkan prioritas. Kemudian mereka akan melihat dari apakah prasyarat untuk mata kuliah tersebut sudah terpenuhi atau belum. Jadi transkrip Anda akan dilihat. Selanjutnya mereka akan melihat dari akreditasi program studi asal tempat mahasiswa tersebut. Nah, kita alhamdulillah akreditasinya A, jadi tidak ada masalah ya. Nah, biasanya juga karena
kita menjadi inisiator di program Permata Pangan ya, selalu mendapatkan tempat spesial ya di universitas yang ikut di program Permata Pangan ini. Nah, jadi mudah-mudahan itu adalah sedikit tempat untuk THP kita untuk di tempat universitas-universitas besar yang menawarkan atau ikut di program Permata Pangan ini. Mungkin itu ada yang belum terjawab tadi. Iya Pak, itu tadi yang prodi-prodi di mana dia strongnya itu. Yang unggul ya. Nah itu, aduh gimana ya? Kalau tricky memang itu. Tapi mahasiswa mungkin tahu lah gimana itu. Tapi mata kuliah apa itu tentu kita harus mengenal dosennya, siapa yang mengajar di situ, ada koordinatornya. Tentu ya gimana ya, kalau kami dosen itu tahulah Bapak itu sangat bagus, sangat ahli di situ. Bagi Anda gimana itu ya? Nanti tanya kayak Pak Apriontono gitu. Yang ngarang buku. Betul ngarang buku, banyak di seminar atau apa itu ya bisa dipastikan dosen yang aktif, tentu yang ahli ya. Baik, mungkin itu Bu, ada pertanyaan lain? Kita gimana? Ada yang lain? Bu Cut. Ya Bu, silakan. Dikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, nggak buka kamera. Saya nggak bertanya, cuman mau kasih semangat mahasiswa aja nih. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, zaman Mas Menteri ini memang zaman yang aneh, tapi sekaligus juga banyak sisi positifnya menurut saya. Jadi kesempatan-kesempatan seperti ini, kalian belajar di luar, itu bagus sekali. Kapan lagi kalian bisa sama-sama duduk selevel dengan mahasiswa dari ITB, ITS, ya, dari universitas-universitas besar, UGM. Nah, ini adalah kesempatan terbaik. Jadi jangan disia-siakan, jangan ragu-ragu untuk diambil. Jadi nggak apa-apa di THP kosong ya Pak ya. Bukan kita mengajar universitas lain mengajar keren kita Bu. Iya, kami bahagia kalau kalian bisa mendapat kesempatan belajar sejauh-jauhnya. Apalagi nanti ada yang bisa pertukaran belajar ke luar negeri. Jadi raih semua kesempatan itu, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut ya. Ini kesempatan emas, karena nggak tahu nanti kalau menterinya ganti, mungkin kebijakannya ganti lagi. Nah, jadi dimanfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Itu aja mungkin Pak Ihsan, Bu Cut Erika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin jadi teringat saya nih, terima kasih Bu Nani, pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Ya, jadi Anda harus siap-siap ini untuk pertukaran mahasiswa ke luar negeri, karena kita THP kan memenangkan hibah program kompetisi Kampus Merdeka. Nah, itu akan kita anggarkan bagi mahasiswa yang mengikuti program pertukaran ke luar negeri. Mudah-mudahan ini bisa kita coba untuk tahun depan untuk menganggarkannya. Jadi Anda siap-siap juga ya, mahasiswa siap-siap dari sisi bahasa Inggrisnya. Jadi Anda tentu harus siap-siap TOEFL ya minimal 500 itu untuk bisa ke luar negeri. Kita kemarin itu sayangnya tidak lolos ya untuk yang program II SMA. Tapi kalau misalkan dengan anggaran kita sendiri, nanti ini kita tentu akan coba dengan universitas partner kita supaya bisa mengirimkan mahasiswa ke luar. Tentu itu bisa kita negosiasikan, tidak perlu kompetitif lagi pengirimannya. Tapi dari segi Anda yang ada di sini, terutama angkatan 2020, 2019, nah ini tentu harus siap-siap ya.
mempersiapkan bahasa Inggrisnya supaya bisa nanti ikut program pertukaran mahasiswa ke luar negeri dari THP. Mungkin itu, terima kasih Bu Nani. Kalau sudah tidak ada, kita ini aja ya, Bapak. Ini sudah jam, masih ada? Sudah habis kayaknya, mahasiswa. Sudah habis ya? Ini yang deadline besok itu apa? Yang deadline besok itu yang UB 27 itu. 27 Juli, itu mungkin harus segera bagi mahasiswa yang... Berarti kalau yang belum daftar, sampai besok nggak bisa lagi pilih UB gitu ya? Ya, tapi masih bisa yang lain. Ya, karena beda-beda ya. Ya. Jadi ini ada yang sudah deadline ya, yang untuk Brawijaya, Universitas Brawijaya besok terakhir yang kalau memang berminat. Tapi kalau misalnya setelah itu berarti tidak bisa lagi memilih UB ya. Tapi banyak sekali. Selasa kan, bukan besok. Selasa. Selasa ya. Oh iya, besok 26 ya, Pak. Ya. Oke, mungkin kita akhiri aja, Bu. Ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik semuanya. Alhamdulillah ya, jadi sekarang sudah terinformasikan semua. Kami asumsikan sudah adik-adik sudah dapat informasinya dan sekarang cuma kita tunggu actionnya ya dari adik-adik semuanya. Boleh nanti kalau misalnya ada kendala atau apa langsung dihubungi ke kita, ke saya, Pak Juanda, Pak Ismail Sulaiman ya. Pokoknya bisa dihubungi ke kita langsung apa yang ada kendalanya, nanti akan kita bantu. Nanti juga Pak Isan juga akan terus mengupdate informasinya lewat grup ya, grup yang Telegramnya. Jadi adik-adik bisa juga selalu mengupdate informasi tentang program-program yang ini yang sesuai. Ya, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah secara sosialisasi hari ini dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.